Kriminal Bea dan Cukai, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Yang kami hormati Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang diwakili oleh Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Bapak Kombes Pol Awaludin Amin SIK. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang diwakili oleh Kasubdit Penegak Hukum Penerbangan Bapak Dodi Dharma Chandadi. Yang kami hormati para pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kami hormati Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah 1 Soekarno-Hatta yang diwakili oleh Inspektur Keamanan Penerbangan Ahmadiyah Bapak Nur Syamsu dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Ahmadiyah Bapak Riki Faizal. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta yang diwakili oleh Kasatgas Narkoba Bapak AKP Michael Karsmal Andayu SIP SIK MH. Yang kami hormati General Manager KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang diwakili oleh Screening and Surveillance Security Division Head Bapak Dedi. Media yang hadir dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum. Saudara, kita sekarang bergeser ke konferensi pers penindakan Bea Cukai berupa narkotika 26 kg oleh pilot yang semula memang dijadwalkan pukul 10 pagi ini bertempat di Aula Gedung B KPU Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Rencananya konferensi pers akan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Hingga saat ini, saudara, kami masih menunggu informasi berkaitan dengan jenis narkotika apa yang kemudian akan diungkap dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Informasi yang kami terima sejauh ini akan diungkap narkotika seberat 26 kg yang diduga oleh pilot, saudara. Kita dengarkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Direktur Jenderal Perhubungan atau yang mewakili, General Manager KCU Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili, para pejabat eselon 2 di lingkungan kantor pusat, Direktur Jenderal Bea Cukai, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili, Kepala Kantor Otoritas Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili, serta rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini melakukan konferensi pers pengungkapan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno-Hatta. Secara umum bahwa tugas dari Bea Cukai di bandara adalah melakukan pengawasan atau penindakan terhadap barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi. Salah satunya adalah narkotika. Beberapa waktu yang lalu, Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis
MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 19 kg dan 4 gram bruto methamphetamine atau sabu-sabu. Dilakukan penegakan pada tanggal 29 Juli 2026. Secara rinci nanti akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Umum Bandara Soekarno-Hatta. Silakan, Pak. Siap. Terima kasih. Tes. Terima kasih Pak Dirjen. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bea dan Cukai, para pejabat Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya, Pak Awal yang mewakili dari Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, yang mewakili dari Dirjen Perhubungan Udara, izin Bapak, yang mewakili dari Kombata, dari Komunitas Bandara Soekarno-Hatta, ada dari Polres, Imigrasi, dan juga Otorita Bandara. Dan yang saya banggakan rekan-rekan media sekalian, jadi izin Pak Dirjen melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi rekan-rekan sekalian, pada tanggal 29 Juli 2026 kami Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan pengawasan atas kedatangan pilot. Ya, jadi pilot dari dari penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur. Pada saat datang, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan, inisial MS, warga negara Malaysia, 39 tahun, kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram, ya Pak Awal ya, 4 gram sabu itu di tas yang yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Sementara ekstasinya inilah yang nanti akan disebarluaskan di Indonesia. Setelah mendapatkan temuan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim untuk dilakukan pengembangan. Nah, nanti akan disampaikan oleh dari Bareskrim seperti apa proses pengembangannya. Namun rekan-rekan media, ini menjadi satu hal yang konsen kita semua, karena yang bersangkutan ini profesinya adalah pilot dan pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan tes urin, ya Pak Awal, ternyata positif memakai sabu, Inex dan kokain. Jadi pada saat terbang itu sedang memakai. Nah, ini memang menjadi concern kita, makanya khusus kami undang juga dari Dirjen Perhubungan Udara, Bapak izin, karena hal-hal seperti ini mungkin ini menjadi sesuatu yang perlu kita atasi di kedepan hari. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaannya kenapa pilot berani gitu mungkin ya, karena mungkin yang bersangkutan merasa kalau pilot
mendapatkan jalur khusus. Dan memang ada jalur khususnya buat kru dan buat pilot. Tapi pengawasan yang kami lakukan tetap sama. Jadi itu yang kita lakukan terhadap pengawasan terhadap penumpang, juga pengawasan terhadap kru, baik pilot maupun pramugarinya. Mungkin izin itu Pak Dirjen yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki untuk pemaparannya. Mungkin dari Bareskrim ada yang mau disampaikan, kami silakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama, beserta jajaran tamu undangan sekalian hadir, beserta teman-teman media yang kami banggakan dan cintai. Yang pertama yang kami ingin sampaikan, mohon izin Bapak, ucapan terima kasih kami dari Bareskrim Polri, khususnya jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba, beserta satuan wilayah Polda-Polda. Kenapa demikian? Sampai dengan saat ini begitu banyak pengungkapan kaitan dengan narkotika yang supporting full dari teman-teman Bea Cukai di seluruh Indonesia. Itu yang kami rasakan baik melalui jalur laut ataupun jalur udara. Mohon izin kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Bea Cukai. Yang kedua, terkait dengan kasus yang kita kerjakan kemarin bersama-sama. Ya, alhamdulillah ini merupakan salah satu modus yang sangat menarik dan memang menjadi tantangan untuk kami untuk bisa memetakan jaringan transportir udara yang ada di Indonesia. Sampai dengan sekarang penyelidikan pengembangan terkait dengan penangkapan pilot maskapai asing tersebut masih sedang kita tindak lanjuti dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kami bersama-sama dengan teman-teman Bea Cukai dan beberapa pemangku kepentingan lainnya sedang berupaya untuk seoptimal mungkin untuk mengembangkan ini. Terkait dengan penyidikan, mohon izin kami laporkan, kami sudah melakukan gelar perkara kemarin, di mana jelas berdasarkan hasil pengecekan laboratorium forensik sementara 14 bungkus pil dengan berbagai label. Di sini ada beberapa label, ada Louis Vuitton, ada Rolls Royce, ada Tesca dan macam-macam. Itu jelas mengandung positif MDMA. Dan satu bungkus kecil juga mengandung positif metamfetamin. Yang kedua, jelas terbukti bahwa tersangka melakukan tindak pidana narkotika. Untuk itu, kepada saudara MSO, kita tetapkan menjadi tersangka. Jadi demikian teman-teman, untuk penyelidikan lebih lanjut, kami mohon doa kepada seluruh teman-teman semua, khususnya seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan kami selama ini dalam bersinergi, berkolaborasi untuk memberantas narkotika, mudah-mudahan insya Allah bisa mencapai hasil yang positif. Memerangi narkoba merupakan napas kami untuk anak negeri merah putih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mewakili Bareskrim Polri, kemudian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, yang kami hormati Pak Dirjen Bea Cukai, Pak, dan seluruh stakeholder di wilayah Soekarno-Hatta. Mohon izin, saya Dodi Dharma Jayadi selaku Kasubdit Penegakan Hukum Penerbangan, yang mana mungkin Pak Dirjen Udara Pak ada kegiatan, jadi ambilkan salam ke Bapak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak atas nama UCC
Pak Dirjen mengucapkan terima kasih Pak dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan atas penggagalan Pak, penyudupan 26 kg ekstasi dan kurang lebih itu membawa 70.000 ya Pak, 114 butir narkoba oleh pilot asing yang mana ini maskapai luar Pak, MH Malaysia Pak ya. Jadi kami di sini nanti akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia Pak terkait dengan hal ini karena ini membawa penumpang Bapak Ibu sekalian. Karena hal ini membawa penumpang sangat membahayakan personal penerbangan. Ini yang tadi disampaikan Bapak Pak Eki ya, itu sudah pakai Pak ya, positif pakai dan narkoba tersebut. Ya, kalau misalnya Indonesia untungnya Pak tidak ada apa. Ini masih untung kalau Indonesia istilahnya. Tapi ini terima kasih Pak, ini proses hukum dan segala macam berjalan dengan sesuai dengan aturan. Kami nanti akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia dan kita akan terkait dengan kejadian ini nanti seperti apa kayak gitu Pak. Ini karena kan pilot Pak ya, pilot asing. Nanti kita koordinasi bukan pilot Indonesia, jadi kita koordinasi dengan Malaysia. Mungkin dengan cara ya ada punishment terkait dengan hal tersebut agar tidak terjadi lagi dan tidak membawa oleh pesawat terbang tersebut. Atas nama pribadi dan dari Kementerian Perhubungan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mana sudah berkoordinasi dengan baik Pak, istilahnya kan itu, dan mudah-mudahan kedepannya konsen kita memang di sini untuk menjamin keamanan keselamatan penerbangan ini yang mutlak dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Terima kasih kepada Pak Dirjen Bea Cukai dan dari Bareskrim atas kolaborasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Direktur Jenderal Perhubungan. Sebagai tambahan kepada rekan-rekan media bahwa Bea Cukai dalam hal melakukan pengawasan ataupun pencegahan terhadap narkotika bekerja sama dengan Polri, kemudian dengan BNN serta TNI ini sudah berhasil melakukan ataupun menghasilkan pencegahan narkoba kurang lebih sampai dengan bulan Juni ini di tahun 2026 kurang lebih 7,855 ton. Jadi itu bekerja sama dengan Mabes Polri ada sekitar 531 kasus, kemudian dengan BNN 176 kasus, kemudian dengan BP POM ada 13 kasus dan 172 kasus dengan lainnya. Hal ini tentunya menjadikan konsen ya bagi Bea Cukai dan stakeholder yang lain dalam rangka membebaskan Indonesia dari narkotik. Tentunya akan terus bekerja sama, berkolaborasi baik itu di darat ya, dalam hal ini adalah di perbatasan pintu masuk, kemudian di perairan yang menjadi tempatnya ataupun lalu lintas kapal-kapal masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, dan ini akan kita terus lakukan. Terima kasih kepada Bareskrim Polri yang secara intens terus kita melakukan kerjasama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC untuk memandu acara selanjutnya. Baiklah hadirin yang kami hormati, beranjak ke agenda selanjutnya yaitu sesi foto bersama para pimpinan bersama barang bukti. Itu dia saudara, baru saja kita dengarkan konferensi pers penindakan Bea Cukai berupa narkotika 26 kg oleh pilot warga negara Malaysia saudara. Ditemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi dan juga sabu, terdapat ada 14 bungkus yang isinya ada 70.000 lebih butir ekstasi saudara dengan berat sekitar 25 kg lebih.
ekstasi. Ini ditemukan pada tanggal 29 Juli. Penindakan ini dilakukan bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Untuk kronologinya memang tadi yang saya sampaikan ada ditemukan di tanggal 29 Juli yang dimana dari Bea Cukai Soekarno-Hatta ini melakukan pengawasan terhadap seorang pilot penerbangan Kuala Lumpur menuju Indonesia, saudara, yang dimana berdasarkan analisa dari intelijen, pilot ini merupakan warga negara Malaysia. Ya. Kita sambung dulu ya, satu. Yang kedua, itu ditunggu tuh tadi harusnya tuh. Monggo, tengah, silakan. Pagi Pak, David dari TVS Malaysia Pak. Pak ini tersangka ini dia sebagai Dari mana? TVS Malaysia, media Malaysia Pak. Oh, dari Malaysia? Ada dua Pak, ada yang bernama juga di sini. Oh, oke. Si tersangka ini suspek ini dia sebagai kurir kah atau memang dia yang tadi disebutkan itu ada 3 kali sebagai mastermind juga atau terlibat dalam sindiket. Kemudian adakah suspek lain Pak, tersangka lain yang infonya juga beberapa pramugarinya juga terlibat dalam kasus ini Pak? Ya. Baik, yang kedua, terakhir ada yang dari kiri? Kiri? Tengah belum boleh lagi ya Pak? Satu round lagi nanti. Dari kiri coba. Ya, selamat pagi Pak, saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Ingin bertanya dari awal dia bisa masuk ke dalam, apakah memang tadi dikatakan oleh teman sebelumnya sudah ada indikasi 3 kali ya Pak ya. Dalam proses pilot datang ke Indonesia, datang ke bandara, bagaimana mekanisme pemeriksaannya Pak? Sehingga barang sebanyak ini dengan beraninya dia bawa ke Indonesia begitu. Apakah memang setiap tadi sudah disebutkan dengan Bapak sih memang tidak ada perbedaan ya. Walaupun pilot pasti tetap ada pemeriksaan khusus. Bisa dijelaskan secara kronologinya ya Pak ya. Dia turun dari pesawat kemudian bagaimana terus diperiksanya seperti apa, diselipkannya di mana Pak? Apakah memang di koper atau ada di barang-barang yang lain sehingga dia merasa bahwa saya aman untuk bisa membawa ini ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa penumpang yang dibawa oleh pesawat ini Pak? Kan katanya dalam kondisi sabu ya, dalam kondisi dia memakai sabu. Itu kan berarti sangat membahayakan. Itu ada berapa penumpang yang dibawa oleh si tersangka ini Pak? Terus yang ketiga, dari kepolisian mungkin, apakah memang si MS ini sudah terhubung dengan jaringan-jaringan sindikat internasional? Karena kalau dia sampai bawa barang sebanyak ini kan nggak mungkin dia hanya individu ya, saya hubungan antara individu dengan individu. Karena kan jaringan dari Malaysia juga terlalu banyak juga. Bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari Bareskrim Polri dulu yang bisa menjawab Pak. Silakan. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, saya akan merangkum 3 pertanyaan tadi dari Kompas, dari teman-teman media Malaysia, sama yang baju biru tadi dari mana? Dari Kompas, dua-duanya Kompas. Baik, yang pertama terkait dengan tersangka MSO. Fakta cek urinnya yang bersangkutan itu hasil urinnya mengandung 3 zat. Yang pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Itu jelas. Itu dari Dokes yang melakukan pemeriksaan cek urin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Dugaannya iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain.
Dan itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi. Jadi kami diberi waktu untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan suspek ini. Apakah dia masuk dalam jaringan? Dugaannya iya, dan merupakan jaringan internasional. Apakah dia pengedar? Jelas, dia pengedar. Kenapa? Kami persangkakan tersangka dengan pasal 113 ayat 2. Junto 114 ayat 2. Junto 132 ayat 1. Subsider pasal 609 ayat 2. Berarti sangat berat apa yang dia lakukan, kegiatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka untuk case ini. Terkait dengan yang lain-lainnya, ya kami mencoba terus tidak berhenti untuk melakukan penyelidikan dan menangkap jaringan ini untuk bisa menghapuskan jaringan internasional yang membawa barang haram ini masuk ke Indonesia. Demikian, terima kasih. Terkait pengguna aktif, saya tidak bisa mengatakan itu. Fakta cek urin dia positif. Terkait dia pengguna aktif atau tidak, nanti kami akan melakukan assessment di BNN. Tadi baru saja kita dengarkan sesi tanya jawab dari Kasubdit 2 Dit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Awaludin Amin, yang dimana memang masih didalami keterlibatan pilot warga negara Malaysia inisial MSO ini, yang dimana berdasarkan hasil cek urin ditemukan zat narkotika dan dugaan sementaranya bahwa tersangka MSO ini terlibat jaringan internasional dan kabarnya ini sudah 3 kali melakukan penyelundupan, 2 kali di Jakarta dan 1 daerah lain di Indonesia. Hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh kepolisian dan sudah masuk tahap penyidikan yang dimana polisi sudah menggelar perkara dan kita nantikan bagaimana perkembangan kasusnya seperti apa, saudara. Dan jangan beranjak, saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda.